Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di siang hari ini di mata pelajaran geografi dengan saya Muhammad Warna Pamungkas. Di siang hari ini kita akan membahas tentang jenis dan karakteristik bencana alam. Nah, karena tidak ada proyektor, jadi nggak bisa membaca PPT di depan sini. Jadi buat kamu sama itu tuh belakang tuh mau di depan sini aja ya. Kalian ngeriung aja sini supaya PPT bisa kebaca, atau nanti kita akan memakai metode diskusi aja. Jadi saat Bapak menjelaskan diselingin dengan sedikit bertanya lah sama kalian atau sedikit berdiskusi sama kalian tuh. Jadi harapannya setelah kalian mempelajari materi hari ini atau mengetahui tentang jenis dan karakteristik bencana alam ini, kalian bisa mengamalkannya atau bisa menggunakan ilmunya lah, atau berguna nanti buat kalian. Misalkan di daerah kalian yang tidak ada bencana alam, kalian tahu nih apa yang harus kalian lakukan. Misalkan oh di tempat saya ada gempa bumi nih, yang harus saya lakukan itu adalah apa, terus ada gunung meletus, apa yang harus saya lakukan nih untuk menyelamatkan saya dan keluarga saya, ini apa aja, kayak harus keluar rumah atau apakah kalian lakuin gitu loh. Jadi sebenarnya ilmunya itu biar bermanfaat lah dari hari ini, jadi bisa berguna untuk kalian nantinya tuh. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak yang bertanya sama kalian nih, kalian tahu gak sih apa sih bencana alam itu? Yang tahu angkat tangan aja ya. Ya. Oke, ada lagi? Kamu ya. Oke, Bapak lebih pertegas lagi ya. Bencana alam itu adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa atau peristiwa yang bisa dibilang itu dia akan menyebabkan atau menyebabkan jatuhnya korban jiwa, kayak gunung meletus, gempa bumi dan sebagainya. Nah, itu pasti itu bisa dikategorikan sebagai bencana alam ini. Oke, kalau setelah lama-lama lagi langsung aja kita bahas lebih lanjut. Oke, yang pertama itu ada gempa bumi. Apa sih gempa bumi, Anda tahu nggak? Ya, Rian. Oke, ada lagi? Oke, bawa kasih tau deh. Gempa bumi itu adalah pelepasan energi di dalam bumi, kayak pergesekan dua lempeng yang bertuburkan lah, akhirnya menyebabkan guncangan di atas buminya. Kayak kan lempengnya bergerak nih, jadi kayak menyebabkan gesekan, akhirnya ya bumi itu bergetar atau bergesek juga karena menyebabkan gempa bumi itu. Nah, kalau kita bahas secara rinci, gempa bumi itu salah satu bencana alam yang nggak bisa diprediksi, karena bisa dibilang gempa bumi itu datang tuh kayak ya udah tiba-tiba aja secara mendadak. Kayak bisa dibilang gempa bumi ini salah satu bencana alam yang memakan korban jiwa itu cukup banyak karena dia datangnya secara tiba-tiba dan tidak bisa diprediksi. Walaupun ada alatnya ya, yang bernama alat buat mencatat gempa. Ya Dewi, betul, seismograf. Walaupun ada alatnya, tapi itu tuh nggak bisa memprediksi kapan sih gempa ini terjadi. Nggak ada yang tahu, kayak ya udah terjadi aja. Nah, apa aja efeknya, nanti ada satu efek yang menyebabkan bencana alam lainnya, tapi kita akan bahas nanti setelah dari sini tuh. Oke, next ada nomor itu salah satu bencana alam yang paling sering lah, atau nggak paling sering juga sih, maksudnya yang paling lebih gimana ya, lumrah lah, karena kita terletak di Ring of Fire atau cincin api dunia. Itu yang menyebabkan Indonesia itu terdapat banyak sekali gunung berapi aktif. Nah, pengen tanya nih, di daerah mana di Indonesia yang jarang atau bisa dibilang nggak ada gunung meletus ini atau gunung berapi ini? Ya, tolong katakan, nanti akan saya kasih tambahan poin. Ya, kamu Pamungkas? Betul, Kalimantan tuh dia karena dia terletak di garis khatulistiwa, makanya nggak ada ini gunung berapi ini tuh. Nah, gunung meletus ini bisa dibilang salah satu bencana alam yang bisa diprediksi lah, karena dia saat dia ingin meletus tuh ada tanda-tanda yang bisa dibilang tuh kayak dia menunjukkan nih kalau gue mau meletus nih, gue mau mengeluarkan lahar gue nih, gue mau meletus gitu loh. Ada beberapa pertanda yang bisa dibilang itu karakteristiknya lah saat gunung ini akan meletus. Yang paling pertama atau yang paling gimana ya namanya, yang paling simpel yang bisa dilihat dengan mata telanjang itu, biasanya para hewan-hewan yang tinggal di atas gunung itu dia akan bergerak menjauh, entah dia turun ke bawah ke gunung ataupun burung-burung akan berterbangan menjauh dari tempat itu, karena mereka lebih peka. Mereka sadar kayak
oh tempat tinggal gue nih akan meletus nih, atau gunung di dekat gue mau meletus nih, gue cabut gue pergi gitu. Nah ataupun ada lagi, biasanya suhu di sekitar gunung itu akan naik panas kan. Kalau misalkan tinggal di gunung kan biasanya kan kayak adem dingin kan. Nah biasanya kalau gunung akan meletus itu dia akan kayak panas, karena dia kan mengeluarkan lava panas atau lava panas itu tuh loh. Next ya, next itu ada tsunami. Nah ini kan bapak sempat bilang tuh kayak ada salah satu bencana alam yang efeknya dari gempa bumi tadi. Nah ini tsunami ini disebabkan oleh gempa bumi dasar laut. Kenapa bisa dibilang tsunami? Ya karena dia gimana ya, prosesnya itu panjang dan dia ada pengawalnya. Bukan pengawal sih, lebih kayak diawalinya itu dengan gempa bumi itu. Nah jadi biasanya para BMKG dan BPBD itu di saat ada di daerah tertentu nih ada terjadi gempa bumi dengan skala Richter yang tinggi atau magnitudo tinggi, mereka pasti akan memprediksi nih, ada nggak sih potensi tsunami, ada nggak sih efek lanjutannya, entah gempa bumi lanjutan ataupun tsunami itu. Pasti mereka akan memprediksi lebih lanjut supaya tidak ada, meminimalisir korban jiwa lah untuk menyelamatkan dari bencana alam ini. Nah jadi sebelum terjadi tsunami itu kita bisa mengantisipasinya dengan kayak pindah ke tempat yang lebih tinggi kah, atau ya cari daerah yang jauh lah, menjauh dari pantai lah gitu. Nah oke, karena kita udah materi nih, bapak akan ya sedikit kuis lah untuk kita refreshing. Siapkan HP kalian ya, kita akan bermain kuis. Oke, tunggu sebentar ya. Nih kodenya nih, terus di papan ya. Oke, langsung aja ya kita mulai ya. Bapak minggir dulu. Nih. Kuis ini bisa dibilang buat nanti apa ya, tambah-tambah nilai buat kalian ya. Jadi ya jawab yang benar dan serius, dia dapat nilai bagus. Oke, udah cukup kuisnya. Nah, karena kita udah bahas kuis tadi kan, udah sedikit merefresh otak lah tentang materi yang Bapak sampaikan. Nah, nanti dari poin kuis ini akan Bapak gunakan untuk tambah-tambah nilai untuk kalian juga. Oke, sebelum itu Bapak mau punya harapan nih buat kalian. Tadi kan Bapak disebutin awal ya, semoga mata pelajaran hari ini yang kita bahas sama-sama itu bisa berguna buat kalian, bermanfaat buat kalian ilmunya. Nggak buat kalian juga sih, maksudnya buat kalian dan lingkungan kalian lah. Karena kan dibilang ini bencana alam ini kan bencana yang sebenarnya kita nggak mau, tapi kan mau nggak mau di bencana itu pasti ada. Makanya Bapak berharap dengan pengetahuan kalian tentang bencana alam ini bisa meminimalisir lah jatuhnya korban jiwa lah, karena kalian memiliki pengetahuan lebih, jadi kalian bisa mengedukasi masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian gitu. Semoga aja bisa berguna ya buat kalian juga nih tentang ilmu ini. Nah, Bapak ada kuis lagi nih buat kalian. Kalau tadi kan kita kuisnya via Kahoot, ini Bapak akan menjelaskan pertanyaan tentang ini, tapi Bapak ucapkan secara lisan ya, kalian menyimak aja. Oke, untuk merefresh atau mengevaluasi dari yang udah Bapak sampaikan tentang ini,
Bapak ada sedikit pertanyaan nih. Jadi kalian siapkan kertas sama pulpen ya. Bapak akan memberikan pertanyaan. Kalian tulis jawabannya aja. Pertanyaan dan jawaban hanya Bapak bacakan sebanyak 2 kali. Jadi harus disimak dengan baik-baik. Oke. Udah siap? Oke, pertanyaan pertama. Manakah daerah di Indonesia yang jarang terjadi bencana alam? A. Kalimantan, B. Jawa, C. Jakarta, D. Sulawesi, E. Bali. Manakah daerah di Indonesia yang jarang terjadi bencana alam? A. Kalimantan, B. Jawa, C. Jakarta, D. Sulawesi, dan E. Bali. Next. Bencana alam yang dapat diprediksi dan identik dengan alat yang bernama seismograf disebut bencana alam. A. Banjir, B. Kekeringan, C. Gempa bumi, D. Tsunami, E. Angin topan. Bencana alam yang dapat diprediksi dan identik dengan alat yang bernama seismograf ya. A. Itu banjir, B. Kekeringan, C. Gempa bumi, D. Tsunami, dan E. Angin topan. Dah. Angin topan. Ya. Oke, next. Berikut ini adalah bencana alam yang tidak pernah terjadi di Indonesia. Adalah A. Badai salju, B. Banjir, C. Gempa bumi, D. Kekeringan, E. Tsunami. A. Badai salju, B. Gempa bumi, C. Banjir. Udah kan? Udah. Oke, next. Oke, ini Aisyah ya. Sebutkan minimal 2 karakteristik dari gunung meletus. Udah. Next. Sebutkan ciri-ciri akan terjadi tsunami. Lanjut. Sebutkan 2 macam gempa bumi dan pengertiannya. Oke, nanti jawabannya kalian isi terus kumpulin ke saya pas di akhir pertemuan ini aja. Ya. Ya. Essay yang pertama. Sebutkan minimal 2 karakteristik dari gunung meletus. Gak boleh ngetek ya. Oke. Nanti kalian jawab benar, nanti kumpulin ke saya. Oke, jadi sekalian nulis, saya mau tutup dulu ya. Oke, sekian pertemuan hari ini. Semoga apa yang tadi Bapak harapkan di awal dan tadi Bapak sebutkan juga sebelum ini itu bisa berguna atau bermanfaat lah buat kalian, bisa berguna buat lingkungan sekitar kalian, masyarakat sekitar kalian, lingkungan di sekitar kalian lah, bisa berguna saat terjadi bencana alam. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Semoga materi yang Bapak sampaikan hari ini itu bisa masuk buat kalian dan juga bisa berguna buat kalian. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak undur diri. Oke, sebelum undur diri kita bercerita dulu ya sebelum Bapak pergi. Oke, sebelum kita tutup hari ini kita baca doa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih karena kalian telah menyimak dan berdiskusi dengan Bapak hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kurang lebihnya kalau ada salah kata atau pelafalannya agak kurang jelas, Bapak mohon maaf. Memang kalau nanti ada pertanyaan lagi langsung jawab Bapak ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak undur diri. Selamat siang.